Halo kelas, berjumpa kembali dengan saya Joey Caksono di Labs Corner News Naturium Indonesia, media informasi yang memberitakan hal-hal seputar sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Pada minggu yang lalu, Ibu Kota Jakarta dilanda curah hujan yang cukup ekstrim yang menyebabkan banjir di beberapa tempat. Saat ibu kota dilanda banjir, segerombolan paus pilot pun terdampar pula di pantai Madura dan mati. Dan satu lagi, BMKG mengeluarkan peringatan akan adanya gempa yang cukup besar. Lebih lengkapnya kita saksikan mulai dari berita yang pertama. Kita mulai dari Ibu Kota Jakarta. Hujan yang lebat yang mengguyur Ibu Kota Jakarta menyebabkan luapan sungai dan banjir di beberapa wilayah. Tinggi genangan bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai 200 cm. Terkait banjir kali ini, Om Gendut meliput langsung dari lapangan khusus bagi classmate penikmat Labs Corner News Naturium Indonesia. Dalam reportase Labs Corner News Naturium Indonesia kali ini, Om Gendut melaporkan dari daerah Cipinang Indah, tepatnya di daerah Jakarta Timur, telah terjadi bencana banjir permukaan air sekitar lutut orang dewasa. Kali ini bencana banjirnya berbeda dengan bencana banjir tahun lalu, yaitu ketika di bulan Januari, debit air hingga mencapai leher orang dewasa, tapi kali ini hanya sebatas lutut. Ya, dikarenakan pintu air ketika pukul 2 segera dibuka berbeda dengan pintu air di tahun lalu yang terhambat untuk dibuka. Namun ironinya bencana banjir kali ini adalah bencana yang kedua kali ketika 13 tahun tidak terjadi bencana banjir di daerah Cipinang Indah. Karena daerah Cipinang Indah ini telah memiliki banjir kanal timur. Nah, banyak warga yang mengungsikan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4-nya ke jembatan Cipinang Indah, yaitu dikarenakan warga masih waspada bahwa banjir akan datang kembali. Nah, bagi warga di Jabodetabek diharapkan tetap siaga. Karena merujuk pada pernyataan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang dilansir dari nasional.tempo.co bahwa berdasarkan data dan perakiraan cuaca pada tanggal 20 hingga 25 Februari 2021 wilayah Jabodetabek khususnya DKI Jakarta berpotensi kembali lagi mengalami hujan lebat terutama di malam hari yang dapat menerus hingga dini hari. Jadi warga dihimbau untuk selalu tetap waspada terhadap kemungkinan adanya luapan air dan banjir. Dilansir dari antaranews.com, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati kembali mengatakan bahwa kegempaan yang melanda puluhan kali pada awal tahun 2021 ini perlu diwaspadai terkait adanya potensi muncul kegempaan dalam skala besar. Menurut Dwi Korita Karnawati, selama kurun waktu bulan Januari 2021 tercatat terdapat 85 kali kegempaan yang tersebar mulai dari wilayah Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Nias, Bengkulu, dan Lampung. Kemudian wilayah Pulau Jawa seperti pada wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lalu terjadi pula peningkatan kegempaan di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku. Belajar dari pola kegempaan di Indonesia, guncangan besar tidak terjadi tiba-tiba. Karenanya perlu dilakukan pemantauan lapangan dan keseriusan dalam pembuatan langkah mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah pesisir dalam menghadapi kemungkinan kegempaan yang bisa saja juga berpotensi tsunami. Jadi ketika bencana terjadi, selalu ingat, jangan panik. Karena kepanikan justru akan membawa kemalangan atau kemalapetakaan lainnya. Tetap tenang, berpikirlah sehat dan logis, patuhi aturan yang diberikan, jeli terhadap perubahan alam, dan terakhir tetaplah berdoa bagi keselamatan bangsa kita. Melansir dari tribunnews.com, pada 19 Februari 2021 sebanyak 52 paus pilot terdampar
di pesisir Pulau Madura, Jawa Timur. Terdamparnya satu koloni paus ini merupakan sebuah fenomena yang cukup mencengangkan, sehingga ahli dari berbagai bidang mencoba untuk menemukan penyebab terdamparnya sekoloni paus pilot ini. Peneliti Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, Sekar Mira, menduga bahwa cuaca buruk menjadi faktor puluhan paus pilot tersebut terdampar. Hal ini senada dengan data dan peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Sedangkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu mengatakan, koloni paus diduga mengikuti pemimpin koloni yang sakit sehingga menyebabkan seluruh anggota koloni terdampar. Sedangkan Kasubag Data Evlab dan Humas BBKSDA Jawa Timur Gatut Panggah mengatakan, berdasarkan analisa tim dokter hewan, diketahui dari hasil nekropsi paus, diperkirakan terdamparnya puluhan ikan paus pilot disebabkan karena pimpinan kelompok koloni mengalami kerusakan sonar yang bisa disebabkan salah satunya oleh keracunan ikan yang memakan plankton beracun. Hal senada juga turut diungkapkan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 2 Jawa Timur, RM Wiwit Widodo, bahwa paus bergerak mengikuti jalur navigasi menggunakan sonar, dan gangguan sonar pada paus bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keracunan atau kegempaan yang menyebabkan disorientasi medan. Dilansir dari sindonews.com, pemerintah Indonesia dan pemerintah Iran terus mengadakan penjajakan kerjasama dalam bidang teknologi, khususnya mengenai nanoteknologi. Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro mengungkapkan, telah terjadi interaksi yang intensif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Iran di bidang riset dan inovasi dalam 1 dekade terakhir. Salah satu bentuk kerjasama riset dan inovasi adalah teknologi di bidang nano, khususnya pada bidang kesehatan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Faliollah Muhammadi mengatakan bahwa teknologi nano yang dimiliki Iran telah berhasil membuat Iran menemukan obat berbasis nanoteknologi bagi berbagai penyakit kanker. Wah, jangan-jangan melalui kerjasama ini bisa juga ditemukan armor super keren seperti milik Tony Stark. Ya itulah, keajaiban dalam dunia riset dan inovasi sains. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. I will destroy humans. Bagaimana? Sudah cukup takut belum mengetahui bahwa sebuah AI bisa mengatakan hal-hal seperti tadi? Dalam program Kotak Makan Malam, Anda akan diajak untuk berbincang dan berdiskusi mengenai seberapa berbahayanya robot serta AI super cerdas bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Jadi tetap ikuti program-program di channel Naturum Indonesia mengenai robot dan AI super canggih yang akan ditemukan di program Kotak Makan Malam, Kotak Makan Siang, dan Om Gendut Jalan-Jalan. Demikian informasi dan beberapa tajuk berita yang dapat dibagikan dari redaksi Labs Corner News Naturum Indonesia. Saya, Jo Wicaksono beserta seluruh kerabat kerja Naturum Indonesia pamit undur diri. Kami mengingatkan, dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini, jagalah kesehatan, tetaplah waspada, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, dan jangan lupa selalulah mempelajari sains, karena bersama Naturum Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa.